Ratusan spanduk berisi kekecewaan para pengemudi taksi online dibentangkan di sepanjang rute konvoi unjuk rasa yang digelar di sepanjang gedung DPR MPR. Ribuan sopir ini tegas menolak syarat operasi bagi taksi online yang tercantum dalam Permen Hub nomor 32 tahun 2016. Mereka menuding peraturan dibuat untuk kepentingan para pemilik modal besar atau pengusaha. Ada beberapa poin tentang Permen Hub yang 32 yang sangat memberatkan buat kami driver online. Poin pertama adalah masalah KIR. Yang kedua adalah balik nama STNK menjadi nama perusahaan, dari individu menjadi perusahaan. Yang ketiga adalah SIM A umum. Nah, keempat kami mendengar lagi bahwa harus ada pool atau suatu tempat untuk mobil pool lah ya, dikatakan pool seperti itu. Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 menjelaskan kendaraan yang akan digunakan untuk taksi online nama pribadi di STNK kendaraan diwajibkan balik nama ke nama perusahaan. Pengemudi harus memiliki SIM A1 dan kendaraan harus mengikuti uji KIR. Para pengemudi taksi online ini berharap peraturan Menhub tersebut tidak disahkan menjadi undang-undang. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi demo dengan jumlah massa yang lebih besar bila tuntutan tidak dipenuhi pemerintah. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Tapi itulah menariknya politik ya di negeri ini begitu. Ada layar depan, ada layar belakang. Nah, yang terjadi tadi di depan? Yang terjadi di depan tadi itu kan kayak tegang-tegang panas-panas begitu. Ternyata pas dipertemukan? Pas dipertemukan hangat. Nah pagi ini juga ada yang bertemu nih pemerintah. Ini juga sempat panas ya begitu ya. Nggak ada yang panas ya? Semoga tidak ada yang panas. Yakin nggak ada yang panas kayak ini? Mereka kemarin kepanasan loh di jalanan. Kepanasan di tudungnya. Nah kalau nggak ada yang panas, kenapa kemarin rela panas-panasan mengeluarkan aspirasinya langsung ke gedung DPR? Ya karena aspirasi kita nggak didengar. Nah, nggak didengar. Aspirasinya apa saja, Sam? Jadi dalam kita kemarin itu panas-panasan ya Mbak ya, yang tanda kutip itu ya kita menolak Permen nomor 32 tahun 2016 itu. Nah, kita menampung aspirasi teman-teman itu. Ya, adanya kebijakan yang kita mewajibkan untuk mempunyai SIM A umum. Kenapa? Keberatannya kenapa? SIM A umum itu kita masalah biaya juga. Biaya tuh driver-driver online tuh diwajibkan untuk bikin SIM A umum itu biaya berapa sih? 1 juta sampai 1,5 juta. Oke. Dan ada masa waktunya juga. Tapi kan mengangkut penumpang ya tentunya kan harus ada SIM A umum dong. Coba tanya ke taksi konvensional. Menurut Anda SIM A umum nggak? Belum juga. Coba ditanya, dicek gitu loh. Oke, lalu hal yang lain? SIM A umum. Dan kita diwajibkan untuk mengajukan KIR. KIR. Kalau kita mewajibkan KIR, yang kita bawakan kendaraan kita ini mobil pribadi. Mobil pribadi. Nah, kita itu udah membayar asuransi. Asuransi kita ORIS dan TLO. Apabila kita menyetujui itu KIR, asuransi kita akan hangus. Batal demi hukum. Tidak akan bisa diklaim itu. Asuransi kita itu. Karena apa? Peruntukan pribadi itu akan hangus. Karena untuk jadi angkutan umum, apabila tabrakan atau kejadian di bawah, tidak akan bisa diklaim. Beberapa hal lainnya? Untuk balik nama STNK. Balik nama STNK atas nama PT atau perusahaan. Itu kan hal-hal yang nggak mungkin di bawah. Kenapa nggak mungkin ya? Sekarang sebagian driver-driver itu masih ada yang leasing mobilnya. Apakah mungkin mobil masih di leasing itu dibalik nama? Dibalik nama. Mungkin nggak? Oke. Saya ingin tanya deh sebelum ke Menhub dan juga Pak Darmaning Tias yang juga sudah hadir. Terima kasih Pak Darmaning Tias. Abang, sadarkah Abang sebetulnya Abang itu berfungsi sebagai kendaraan umum atau tidak? Saya ingin tanya itu dulu aja. Apa? Taksi online ini kendaraan umum atau tidak? Saya bilang sih bukan kendaraan umum ya. Kalau kita kendaraan umum kita bisa stop di pinggir jalan. Tapi mengangkut penumpang? Mengangkut penumpang kita sih ini masih rancu. Ini masih rancu dan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Itu udah ketinggalan zaman. Makanya kita kemarin alhamdulillah kita ditampung oleh Ketua Komisi 5. Mereka mau diskusi, mau menerima kita. Mudah-mudahan ya ada titik temu lah gitu loh. Oke, baik. Saya ke Pak Hemi. Pak Hemi menanggapi suara
penolakan Permen Hub ya 32 2016 ini teman-teman sepertinya mengkritisi begitu loh. Apa suara dari Sebelum saya jawab, pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada pengunjuk rasa kemarin dan kepada jajaran pimpinan Polri dan jajarannya bahwa demo kemarin berlangsung tertib, aman, jadi tidak ada yang anarkis. Itu kita sangat apresiasi dengan menyalurkan aspirasi dan sebenarnya seperti itu. Aspirasi boleh saja disalurkan dengan cara yang damai. Terkait dengan masalah implementasi dari Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2016, ini kan kita mengakomodir keinginan daripada pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang angkutan umum untuk orang di luar trayek. Kita penekanannya angkutan umum untuk orang loh ya. Itu penekanannya. Sedangkan masalah online itu adalah semacam mekanisme atau strategi di dalam bagaimana kita meng-attract konsumen agar menggunakan jasa kita. Nah, di dalam undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan itu sudah jelas dikatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang ingin melakukan kegiatan angkutan umum untuk orang di luar trayek atau di dalam trayek itu wajib memenuhi beberapa persyaratan. Sudah ada. Artinya memang harus disamakan aturannya dengan taksi konvensional. Begitu? Iya. Kami tidak mengatakan taksi konvensional atau taksi pada umum. ya semua yang angkutan umum itu mau dia. Artinya taksi online ini memang masuk ke dalam angkutan umum. Masuk karena dia mengangkut orang dengan memungut bayaran. Beda dengan yang sekarang lagi tren juga kan, nebeng.com. Dia kan cost sharing. Dia tidak memungut bayaran, tapi dia cost sharing. Cost sharing bukan memungut bayaran, cuma bagaimana efisiensi punya mobil untuk online ini memungut bayaran. Memungut bayaran. Baik. Kita minta tanggapan lagi dari advokasi teman-teman taksi online ya, dan juga Pak Darmin Tias yang belum bersuara. Kami akan kembali saat ini. Ya, kalau memang kenyataannya adalah taksi online ini adalah angkutan umum, angkutan penumpang juga, ya seharusnya kan harus memikirkan juga pemerataan ya, kesesuaian yang memang sudah dilakukan. Pak Darmaning Tias, ini teman-teman di taksi online menyampaikan aspirasi mereka. Tapi bayangan saya Pak Darmaning Tias, kalau taksi konvensional melintas di tempat aksi mereka pada saat itu, mereka miris juga berpikir gitu, kita keluar biaya sedangkan mereka tidak keluar biaya sama sekali, seperti itu. Komentar Anda? Ya, pertama saya ingin tambahkan bahwa Permen PM 32 2016 itu sebetulnya mengacu pada Undang-Undang LLAJ nomor 22 2009. Pasal 82 butir A itu jelas bahwa SIM A itu digunakan untuk mengendarai kendaraan bermotor umum. Jadi sebetulnya Permen 32 itu bukan bikinan Kementerian Perhubungan saja, tapi itu mengadopsi dari Undang-Undang LLAJ pasal 82 butir A. Jadi kalau misalnya mau menggugat Permen Perhubungan nomor 32 yang digugat adalah harusnya yang digugat adalah Undang-Undang LLAJ-nya. Dan itu tidak diskriminatif. Kalau tadi dikatakan bahwa coba tanya pada pengemudi taksi reguler ya. Mereka SIM atau tidak itu dua hal yang berbeda. Artinya aturan itu tetap harus ditegakkan. Kalau di lapangan taksi reguler pun tidak memiliki SIM A ya harus ditindak. Gitu loh. Jadi bukan berarti bahwa ini boleh melanggar, kenapa ini enggak? Enggak, dua-duanya harus ditindak. Tetapi itu mutlak kalau untuk angkutan umum. Lalu KIR itu saya kira juga mutlak untuk angkutan umum. Jadi saya, kalau pribadi saya kan bicara pada ranah yang netral, mewakili konsumen maupun mewakili regulator ya. Kalau kita naik angkutan umum, kita kan butuh jaminan safety, keselamatan. Nah, jaminan safety-nya apa? Dari pengemudinya. Pengemudinya itu memiliki kompetensi mengemudi, dan kompetensi mengemudi itu diperlihatkan dengan kepemilikan SIM A-nya. Yang kedua, dari kendaraannya.
apakah kendaraan itu layak jalan atau tidak. Nah, persoalan uji kir itu lewat satu badan khusus atau bagaimana, bisa saja ke depan itu Kementerian Perhubungan itu menjalin kerjasama dengan ATPM supaya kendaraan-kendaraan yang setiap saat mengalami pemeliharaan bagus itu bisa dianggap sebagai uji kir kan, karena uji kir itu kan sebetulnya menguji kondisi kendaraan. Nah, kalau ATPM-nya bisa menjamin itu, sebetulnya bisa diwakili itu, gitu loh. Itu tapi mutlak itu nggak boleh tidak gitu, karena ini mengangkut penumpang. Kalau ada apa-apa bagaimana? Harus disamakan begitu ya, aturannya diterapkan sama, tapi Aturannya kan sama. kondisinya berbeda. Contoh misalkan mobil yang digunakan ini masih mobil pribadi atau kadang-kadang itu masih dalam kondisi leasing, sehingga kalau untuk balik nama agak sulit misalkan. Nah, ini bagaimana menerapkan undang-undang ini dengan kondisi yang berbeda-beda begitu? Nah, justru itu yang saya kira tugas Kementerian Perhubungan adalah mengatur ini bagaimana dengan koperasi-koperasi yang membawai transportasi aplikasi ini. Karena kan sudah jelas sekali di aturan, dan sebetulnya di PM 32 itu pun mengacu pada undang-undang. Soal keharusan berbentuk badan hukum itu ada di undang-undang. Jadi PM ini bukan tiba-tiba saja, bukan. Tapi itu mengacu pada undang-undang. Bahwa angkutan umum itu harus dikelola oleh suatu badan hukum. Kenapa sih harus badan hukum? Ceritanya dulu itu angkutan umum ini dikelola oleh pribadi-pribadi. Ketika ada masalah, konsumen ini sulit mau komplain kemana. Betul. Gitu. Lah, tapi kalau dengan adanya badan hukum, maka jelas komplainnya itu gitu. Jadi keharusan itu adalah dalam rangka melindungi konsumen. Baik, masyarakat jadi berpikir, Bang Andriawal, ini kok kayak teman-teman, mohon maaf ya dengan segala hormat ya, Pak Hemi juga, kok teman-teman jadi mau enaknya aja jadinya seperti itu. Saya setuju. Nyari uangnya oke, tapi mengurus hal-hal dan lain-lain, termasuk juga nanti bila terjadi sesuatu yang mana konsumen menginginkan tanggung jawab dari badan, tidak bisa dilakukan jadinya. Saya setuju untuk pengawasan. Oke, saya setuju dengan pengawasan. Tapi sebisa mungkin lakukanlah dengan fair, dengan adil. Yang tidak fair siapa sekarang? Sekarang begini, sekarang untuk kir, ya kan? Kita di lapangan kir itu cuma untuk Jakarta. Misalkan seandainya mau dikir ya, cuma untuk Jakarta doang. Luar Jakarta belum. Seandainya gitu ya, mau dikir ya. Untuk pengawasan saya setuju. Nah, ini saya untuk keselamatan. hal yang berbeda. Iya. Kalau daerah belum melakukan kir, maka jangan dipotong tugas dulu, Pak. Jangan dipotong. Nah, saya mau jelasin supaya kalau daerah belum melakukan kir, Kementerian Perhubungan mendorong supaya daerah-daerah melaksanakan kir. Melalui kepala daerahnya ya? Iya. Lain kali jangan dipotong saya dulu dong, Pak. Saya jadi buyar nih begini. Enggak gini. Kalau untuk pengawasan saya setuju. Saya setuju sekali karena mengangkut nyawa orang lain. Baik. Kalau untuk bukan sih kita maunya dengan maunya sendirinya doang gitu. Mobil-mobil kita baru semuanya, Mas. Gitu rata-rata yang. Jadi mesti kita ketahui juga bahwa yang online ini esensialnya itu adalah membagi penumpang. Sama kita bawa penumpang, ya kan? Tapi kita kan ya ada ekonomi kerakyatan di sini, Mas. Ekonomi kerakyatan. Kenapa tidak menjunjung tinggi undang-undang yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Darman Intias tadi? Apanya? Menjunjung tinggi undang-undang. Kita hidupkan di negara, tentu kita tunduk pada undang-undang yang berlaku seperti itu. Kenapa tidak menjunjung tinggi undang-undang? Menjunjung tinggi. Artinya dihormati dulu lah aturan main yang berlaku di negeri. Buatan rakyat juga undang-undang. Nah, iya. Undang-undang itu udah menurut saya udah ketinggalan zaman menurut saya. Udah tidak up to date. Makanya kita kemarin minta ke Komisi 5 dan kebetulan Komisi 5 tahu dengan permasalahan ini gitu loh. Sekarang kan undang-undang tahun 2009, sekarang 2016. Udah nggak up to date, udah nggak mengikuti perkembangan zaman gitu loh, Mas. Tidak mengikuti perkembangan zaman artinya tidak bisa diikutin sekarang begitu, karena ini kan sebenarnya basic sekali, Mas, artinya untuk kir gitu kan, untuk mengetahui seberapa layak mobil ini bisa digunakan, walaupun tadi Anda katakan mobilnya baru semua, tapi kan harus ada bukti ujinya misalkan. Kita setuju kalau ATPM yang itu silakan. ATPM misalkan kir ATPM silakan gitu. Saya setuju misalkan kir ATPM ya, tapi tanpa nggak diketrik ya. Nggak diketrik-ketrik itu. Jadi Bapak tahu nggak
yang kir itu diketrik Pak, plat nomor itu mobil itu Pak. Mobil itu diketrik di atas shock breaker itu Pak. Apabila kita mobil itu diketrik, satu, harga mobil kita akan jatuh sekali Pak. Enggak. Kok enggak? Saya dulu sempat dagang mobil Pak, jangan enggak aja. Saya dulu dagang mobil, saya tahu. Bapak mobil bekas taksi sama harga bekas yang normal bisa setengah harga. Teman-teman taksi konvensional tidak pernah berpikir ke arah sana juga kan? Apa? Teman-teman taksi Tahu konvensional. itu di bawah itu tahu. Iya, tapi gitu. teman-teman taksi konvensional tidak berpikir juga ke arah sana begitu loh. Sekarang gini, Permen 32 itu misalkan tetap dilanjutkan, itu hanya untuk mengakomodir perusahaan minimal mempunyai 5 mobil. Jadi yang individual ini akan di-cut. Ngerti nggak Mas maksud saya? Jadi itu akan di-cut, akan dimatikan. Ngerti? Misalkan saya dibilang akan Karena dimatikan. itu solusinya adalah bentuk badan kan seperti Iya, itu. bukan. Kalau saya tidak setuju mengatakan yang pribadi-pribadi itu akan di-cut. Ah. Kalau yang namanya kita ingin usaha, Baik. dia harus bentuk dalam badan Permen hukum. Ingin usaha ya. Ingin usaha, jangan salah. Enggak, gini Pak, di permen Mobil Sebentar, itu minimal mesti ada 5 Pak. itu Iya. perusahaan Pak, bukan pribadi loh ya. Di dalam peraturan, satu, kalau ingin usaha di bidang angkutan jalan untuk umum, ya usaha berarti untuk umum, harus bentuk badan hukum. Seperti Pak Darmaning Tias tadi katakan. Karena apa? Ini juga ada konsekuensi hukum bagi si perusahaan. Betul. Once terjadi misal kecelakaan, ahli waris menuntut lebih Lembaganya jelas. itu kalau dia bukan badan hukum, harta pribadi orang tersebut juga akan kena. Tapi kalau badan hukum, hanya hartanya badan hukum itu aja. Harta pribadi tidak kena. Ya. Jadi yang diuntungkan dengan badan hukum itu bukan dari aspek hukum privatnya, juga pengusaha itu. Nah dari segi konsumen jelas, saya mau menuntut kemana kalau terjadi tindak pidana atau hal-hal yang bisa dituntut begitu kalau ada perusahaan. Dan bagi pemerintah juga pembinaannya lebih terarah dan terukur. Siapa ini yang harus kami bina? Lah kalau misalnya ini kami biarkan, ada di Jakarta ada 500 mobil, 500.000 mobil, bagaimana kita akan membina? Makanya itu dalam bentuk perspektif badan hukum itu sangat komprehensif. Itu dia dalam pertanyaannya, apa peninjauannya. sulitnya untuk Jadi gini, itu gini, Mas, saya bisa ditahan ngerti. dulu, kita jeda dulu ya, Bang Andri. Iya. Kami akan kembali saat lagi. Jadi bukan di memotong. Baik, tadi melanjutkan Bang Andri. Ya, jadi masalah asuransi ya. Jadi di aplikasi itu juga kita misalkan kita dari A ke B, misalkan A ke B itu terjadi kecelakaan, itu dari provider menyatakan bahwa penumpang itu diasuransikan, gitu loh. Penumpang itu diasuransikan. Kitohnya angkutan umum memang seperti itu, Bang Andri. Apa? Kitohnya kan memang seperti itu. Ya iya, terus kok jadi nyerangnya ke kita gitu loh. Dari A ke B, dari A, Silakan, dari silakan, A Bang. ke B, dari kita misalkan bawa penumpang dari A ke B, misalkan terjadi kecelakaan, ya kan? Pihak provider itu provider itu udah menyediakan asuransi setiap penumpang yang kita bawa, ya kan? Oke, misalkan di mobil, nah mobil inilah ada juga asuransinya, gitu. Jadi dari penumpang dan mobil udah ada asuransinya, gitu loh. Sekarang kok nyerang lagi ke kita, kok diserahkan ke asuransinya diwajibkan ke kita. Ini makanya saya jadi bingung lagi nih. Kami kurang paham kok menyerang. Pemerintah tidak pernah menyerang. Enggak, gini, saya bilang, kami kurang Aturan paham. pemerintah mana yang Yang dianggap menyerang. Jadi begini. Begitulah. Jadi saya bilang, bukan menyerang ya, saya bilang ini aturan kebijakan yang menurut saya itu kebijakan yang penuh titipan. Enggak. Mohon maaf. Gini loh Pak. Ini adalah, Gini loh, mohon Pak. maaf Pak Andri. Saya mohon buka maaf. gini, Pak. Jangan bilang Enggak, ada gini, Pak. titipan. Titipan Ini saya adalah bilang. implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ya. tentang angkutan jalan. Kalau Anda ingin berusaha di bidang angkutan jalan raya untuk umum,
ada persyaratan yang wajib Anda penuhi. Kami tidak pernah mengatakan Pak. ini membela. Jadi Mohon gini, Pak. maaf, itu tolong jangan diiniin loh ya. Tolong dengarkan saya dulu. Iya, Permen tapi 3 kan Permen menuduh 3 pemerintah Permen seolah-olah membela seseorang. Enggak memang lah, saya enggak. bilang gini. Oke, Permen 32 dengerin saya, Gimana dengerin Bang? dulu. Gimana Bang? Silakan. Singkat aja coba. Ya, Singkat. Ya, Permen singkat. 32 tahun 2016 itu berlaku 1 Oktober. Oke. 1 Oktober 2016. Iya. Agustus sudah dilakukan penindakan. Ngerti? Oke, di lapangan ya. Di lapangan. Udah ada 11 mobil di kandang nggak? Bapak salah arti itu, Pak. Kok salah arti? Mei itu yang 1 Oktober Sudah sosialisasi bagi bukan? online. Sejak Sudah sosialisasi kami Mei. Oke. Itu sudah harus berlaku. Nah, Oktober itu bagi provider yang ingin menjadi operator atau ada badan hukum yang bekerjasama dengan provider dikasih waktu untuk pemenuhan persyaratan administrasi dan operasional. Ada tenggat waktunya saat itu? Ada. Operasional kan buat aplikasi, Pak. Tidak, Pak. Operasi persyaratan administrasi dan operasional untuk badan hukum yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan operasional. Aplikasi kan untuk aplikasi. Untuk badan hukum jadi yang sebelumnya melakukan angkutan umum untuk orang di luar trayek antara bulan Mei sampai Oktober. Kalau dia ingin melaksanakan itu dan dia belum penuhi, kita kasih waktu 1 sampai 1 Oktober. Ada tenggatnya lagi. Ada. Tapi bagi dia yang Mei sudah semua memenuhi persyaratan, kemudian ada anggotanya yang tidak memenuhi aturan itu yang ditindak. Tidak hanya untuk yang Jadi begini, berbasis makanya- online loh Apakah ya, Bang konvensional Andri, juga. yang loh. 11 kemarin ditindak itu sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh undang-undang? Jadi kan di dalam udah jelas sekali kok berlakunya itu di Permenhub nomor 32 tahun 2016 itu, coba dibaca. Oke. Berlaku 6 bulan kemudian, ya kan? Berlakunya itu ya kan 1 Oktober 2016. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Ya kan? Coba dicek aja. Kita nanti cek. Tidak berlaku Ya kan? lagi? Bukan. Sekarang tidak lagi di Coba dicek makanya. ditegur aja, Enggak, ditegur. makanya saya dulu. Sampai ya kan? Oktober ini. Ya kan? Oke. 1 Oktober, ya kan? Sampai 1 Oktober. Kenapa saya bilang ini kebijakan penuh titipan? Oktober berlakunya, Agustus awal udah ada lakukan razia dan penangkapan dan pengandangan mobil. Menurut Anda itu adalah titipan? Ya titipan dong. Oke. Oke, sudah dijawab Tapi tadi sudah sama dijawab Pak Andri. oleh Oh, Pak sudah Andri. dijawab. Anda, mohon Pak- maaf. Iya, ya. misalkan dia bilang kita belum kir atau apa, SIM A umum atau apa. Coba cek dong angkutan-angkutan yang lain, konvensional pun dirazia juga. Jangan cuma penjebakan terhadap kita Sebentar, Pak Hemi sebenarnya Tidak semua kita ya, bilang. Menhub ini sudah ada data kan? Artinya ada taksi-taksi online yang memang sudah melakukan hal yang sama. Sudah. Banyak. Banyak. Oke, mereka ini sudah berbadan hukum dan Sudah. melakukan uji kir, SIM A umum dan sebagainya. Sudah, ini ke data kami itu ada 598. Itu yang lolos kir. Yang lolos kir. Dan ini Artinya yang itu bisa badan dilakukan hukum. dengan mudah begitu. Mudah. Kemarin di Monas kita 1 hari ada pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Polri dan Dinas Perhubungan DKI akan mengadakan kembali untuk one stop service untuk SIM umum sama KIR di Monas. Kalau dikatakan memberatkan tadi misalnya sampai 1 juta rupiah pembuatannya. Nah, Nggak nyampe lah. Dan saya kira Nggak untuk nyampe. angkutan umum Ya, gimana Pak Darul? memang harus ada cost. Itu nggak mungkin Ya, kita ya. mau memungut Jadi begini loh. uang Jadi, dari orang lain, kenapa nggak Jadi gini loh, keluar Pak. cost? Jadi, Pak, Itu kan juga harus jadi begini loh, Pak. dipertimbangkan. Banyak yang terbantu Ya. terhadap online ini, banyak yang terbantu, Pak, masyarakat ekonomi ini, Pak. Banyak pengurangan pengangguran, Pak. Mengurangi kemiskinan, Pak. Iya, kalau itu sih. Itu kan dengerin, jangan Ya. dipotong, Pak. Jangan dipotong gitu loh, Pak. Ya, ya. Banyak janda-janda, banyak orang pengangguran, Baik. dan banyak yang bergantung dari aplikasi ini. Baik. Dan masyarakat pun menyukai, Baik. ya kan? Dan saya lihat Permen nomor 32 tahun 2016 ini pro terhadap ke perusahaan, Iya. ya. Pro Saya terhadap kira perusahaan, betul saya itu. bilang kenapa? Diwajibkan mempunyai 5 mobil. Ya. Baik. Permen 32 2016. Baik. Jadi individual ini tidak akan mungkin Baik. karena yang aplikasi ini awalnya. Bapak tahu Dengerin sopir nggak taksi? saya dulu, dengerin saya dulu. Taksi Ya bergantian ekspres. Bang Andri, Gantian. bergantian, Taksi bergantian. ekspres, dengerin saya Bergantian. Sebentar. Sopir taksi ekspres itu Oke. setelah 7 tahun bisa memiliki
kendaraannya. Oke. Jadi kalau soal kepemilikan kendaraan Itu beda lagi, itu beda, juga Pak. Itu beda. sama. Makanya Itu pemerataan nggak Pak Darmaning Tias? Pemerataan. Dan dengerin dulu, mereka Pak. juga Sebentar, Bang Andri, kasih menggunakan kesempatan Pak lapangan, Darmaning. merekrut tenaga kerja. Dan saya tahu kok bahwa yang menjadi sopir online ini kebanyakan juga dari sopir-sopir konvensional reguler itu yang saya sebut. Artinya itu cuma perpindahan aja gitu loh. Jadi kalau Pak, soal gini itu. loh, Oke, Jadi menurut Anda Pak Darmaning Tias, boleh taksi online ini beroperasi asalkan mengikuti undang-undang? Saya Intinya kira seperti ya, karena sekali lagi ini tetap berlaku sebagai angkutan umum. Betul. Meskipun posisinya sebagai angkutan umum sewa non-trayek. Oke. Gitu. Karena mengikuti itu, maka undang-undang LLAC menjadi dasarnya. Oke. Nah, saya tidak setuju dengan Bang Andre bahwa ini undang-undang yang sudah ketinggalan Sudah lama. zaman. Belum. Ini kan dari perspektif orang yang berkepentingan saja. Undang-undang ini saya kira relevan dan enggak menolak perkembangan teknologi. Masih bisa diterapkan. Iya, saya Tidak perlu undang-undang kalau baru. kita cek dalam undang-undang itu Oke. ada 31 kata teknologi di sana. Artinya enggak anti perkembangan teknologi gitu loh. Dan saya kira yang dibuat oleh PM32 itu persis sama dengan undang-undang LLAC. Baik, Bang Andri, intinya ini akan digodok oleh DPR. Teman-teman DPR sudah berjanji kan? Oke. Kemarin kita sudah ditampung oleh Komisi 5. Oke. Dan Dan Anda akan menagih itu nanti? Dan hari Rabu besok katanya dari Ketua Komisi 5 akan memanggil Kementerian Perhubungan Baik. mengenai Baik, masalah ini. kita lihat Kita hasil tunggu lah nanti ya. ya. Kita Kita tunggu tunggu, hasil. kita Terima tunggu, kasih ya. Bang Andri, Pak Hemi, Pak Darmaning juga terima kasih waktunya. Kami masih akan kembali pemirsa usai jeda berikut dengan sejumlah informasi lain tentunya, tapi sesaat lagi.